Tapi kita kadang-kadang salah. Ya Allah, sembuhkan, cabutlah penyakitku. Coba. Itulah Syaikhul katakan, jangan kamu meminta keluar dari keadaanmu. Karena pada saatnya kadang Allah menghendaki kamu keluar dari situ. Dia bisa keluar dari keadaan itu tanpa kamu harus memintanya. Sebenarnya. Nah inilah sahabat, etika-etika yang harus kita bangun tadi semua. Ya. Jadi ayo yang kalian punya hutang, yang kalian punya penyakit, yang kalian punya masalah, yang apapun masalahnya, senyumlah. Maka bangun pagi, bukalah. Kalau nggak bisa, karena memang sulit untuk membuka ini. Makanya kenapa di barat itu Pak, sekarang ini ada klub khusus latihan ketawa, khusus latihan senyum. Sampai ada perlombaan. Abah lihat belum lama itu di Denmark, orang yang paling bisa ikhlas tersenyum. Ternyata tersenyum pun ada ukurannya oleh ahlinya. Misalnya senyum, tapi ininya agak ke pinggir. Kata dia, ini kamu belum ikhlas. Ternyata senyum ikhlas itu nggak mudah. Maka ada bahasa, senyum tapi mencibir. Nah, pantas. Nah, itu kita kadang-kadang buruk. Ayo sekarang ini. Maka kalau kamu ingin mendapatkan limpahan berkah dari tetanggamu semua. Pada saat orang itu naik mobil, punya rumah bagus, senyumlah kamu. Kamu yang senyum. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, saya diizinkan melihat rumah itu. Ya Allah, bahagiakan dia. Ya Allah yang punya rumah itu. Itu, ini kadang-kadang, dia ini berguru kemana ya? Tadi semua ya. Akhirnya, kebanyakan kita, semua ya. Ini pasti korupsi ini. Nah, pasti dia itu. Dalam hatinya timbul hasud. Ingin apa tuh hasud itu? Ingin kamu hilang kenikmatan pada orang itu. Karena kamu tidak mendapatkan kenikmatan itu, yang kamu harapkan adalah mudah-mudahan kenikmatan itu hilang dari mereka. Ini kan masalah, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah. Pada pagi hari ini kembali kita dipercayakan oleh Allah nafas untuk kita menyadari ya. Dan marilah kita gunakan nafas kita adalah dengan bersyukur dari semua ya. Maka sahabat ya, barangkali ya teman-teman yang banyak bertanya tentang merubah nasib ya. Ternyata dari kita pelajari daripada mereka para nabi, para aulia Allah ya, dan bagaimana cara mereka merubah nasib ya. Dan demikian pula yang digambarkan oleh Al-Qur'an semua. Jangan kita membuang-buang waktu ya, membuang-buang waktu itu begini maksudnya. Daripada kita mengeluh sahabat, ternyata mengeluh itu sangat buruk ya. Mengeluh itu sangat buruk. Jadi mengeluh itu ternyata lah yang membuat kita adalah semakin terpuruk di dalam kesulitan ya. Nah inilah paradigma yang harus dirubah. Makanya kenapa Abah ajarkan ilmu mengenal diri. Pada saat kita belajar ilmu mengenal diri, kita akan mengenal Tuhan kita. Mengenal Tuhan kita yang begitu dekat, yang senantiasa hadir ya, dan mencintai kita walaupun apapun keburukan yang kita lakukan ya sahabat. Maka oleh karena itulah banyak dari kita karena tidak kenal dengan Allah, dalam arti karena tidak kenal dengan diri sehingga tidak sadar kita ini mengeluh.
tidak sadar kita ini berkata-kata yang yang sifatnya justru membuat kita adalah terjebak di dalam kesulitan dengan sangkaan dan pikiran kita. Yang sudah Abah pelajari dan teliti gitu kan, terutama adalah dari sebagian sahabat-sahabat yang datang ke Abah ke sini ya, dan juga Abah pelajari, kebanyakan dari kita ini adalah mengekalkan persoalan. Jadi pada saat kita mengeluhkan persoalan itu sebetulnya malah kita makin mengikat persoalan itu. Ya, maka beberapa tahapan yang harus kita pahami adalah mari kita lihat beberapa kisah, beberapa yang dilakukan oleh mereka para nabi ya. Pada saat mereka menghadapi masalah, ternyata mereka menghadapi masalah bukan dengan keluhan, bahkan tidak dengan doa. Nah, selama ini kita kan kalau punya masalah meminta, dan kita memang disuruh untuk meminta. Ya, pada makom dasar kita disuruh meminta oleh Allah, ud'uni astajib lakum. Tetapi pada saat makomnya sudah mengerti, ternyata meminta juga kurang etika. Ya, karena orang meminta itu karena dia masih jauh dengan Allah. Orang meminta itu karena dia tidak sadar bahwa dia adalah merupakan nazar Allah. Karena pada dasarnya pada saat kita sudah mengerti hukum-hukum tauhid, sahabat, maka itulah yang terus Abah ajarkan tentang ilmu tauhid, tentang ilmu dalam tadi semua. Ya, cuma sekali lagi Abah katakan, ada yang bertanya pada Abah boleh menyampaikan ilmu-ilmu hakikat yang dalam? Nah itulah sebenarnya betul yang dikatakan oleh siapa Mas Usman, Mas Ardi ya, bahwa memang sebenarnya adalah najis mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam. Tetapi ada kalau tujuannya untuk pengajaran. Karena selama ini ilmu ini adalah dipegang oleh orang-orang yang hanya diam saja. Karena tadi terjebak dengan anggapan bahwa tidak boleh menyampaikan ilmu-ilmu ma'rifat yang dalam secara vulgar. Gitu kan, tadi semua. Nah, tetapi Abah niatkan adalah untuk hanya sebatas pengajaran. Tadi semua. Maka itulah bagi sahabat-sahabat yang tidak punya ditugaskan oleh Tuhan untuk mengajar, sebaiknya apapun yang sudah dipahami adalah bukan untuk disampaikan lagi, tapi untuk dirasakan sendiri. Karena segala sesuatu yang dikeluarkan dari dalam itu menjadi najis. Perut kita ada ini semua. Tapi pada saat dia di dalam tidak najis. Tapi pada saat najis itu dikeluarkan, maka dia sesuatu yang tidak najis di dalam, maka pada saat dikeluarkan adalah menjadi najis. Nah itulah juga contoh bahwa penyadaran kita bahwa selalu tidak pernah berpisah dengan Tuhan. Bahkan kita ini ada karena adanya Tuhan. Kita ini hidup karena hidupnya Tuhan. Kita ini bisa bahkan melihat karena basornya Tuhan. Berkalam karena kalamnya Tuhan, mendengar karena samanya Tuhan, bergerak karena geraknya Tuhan. Nah inilah yang tetapi di dalam aplikasinya sesuatu yang di dalam tidak boleh dikeluarkan. Tadi semua. Tapi itikad. Misalnya begini. Itulah kenapa ada kisah Syekh Siti Jenar, ya. Ada kisah Al-Halaj. Dia mengeluarkan yang di dalam keluar. Akhirnya pada saat yang di dalam tidak najis disampaikan di dalam, menjadi najis pada saat dikeluarkan. Tetapi karena sedikitnya orang paham, maka ternyata meniatkan untuk memberikan pengajaran adalah boleh mengeluarkan sesuatu yang di dalam. Nah, maka dikatakan man arafullah kalla lisanahu. Barang saat kamu sudah kenal Allah, kelukkan lisanmu. Jadi ini itikad yang pertama sebelum kita ngomong syukur. Supaya kalian tuh ngerti syukur itu betul-betul ada 3 syukur. Syukur bil lisan, syukur bil qalbi, syukur al jawari. Jadi ternyata para mereka pada saat punya masalah itu justru sebalik bersyukur. Nah inilah metodologi yang tidak dipahami oleh kita. Biasanya kalau kita punya masalah mengeluh. Punya masalah kita pusing dengan masalah. Ini dibalik. Nah, ternyata para nabi, ya para aulia, para mereka solehin, pada saat mereka punya masalah itu justru mereka bahagia. Nah ini yang harus kita rubah paradigmanya. Jadi ternyata nah inilah yang harus dipahami tadi semua ya. Tapi sekali lagi, Abah setuju dengan siapa Mas Arif tadi, Mas Adi, bahwa memang ilmu dalam tidak boleh. Maka Abahnya melarang pada yang kalian yang belum pada waktunya menyampaikan, jangan menyampaikan sesuatu yang di dalam tadi semua. Abah menyampaikan untuk pengajaran saja. Karena kalau semua orang diam, nanti semua orang juga tidak tahu masalahnya, gitu kan tadi.
Sama saja mengajarkan talqin dengan zikir khofi. Kan sebenarnya tidak boleh diucapkan. Tapi oleh yang mentalkin boleh diucapkan untuk sebentar, hanya untuk mentalkin. Gitu. Nah, apa yang Abah jelaskan itu adalah mentalkin. Talkin itu adalah tuntuna lakona yulakinu talkinan, menuntun. Gitu. Jadi yang Abah sering sampaikan tentang ilmu-ilmu yang dalam itu, ya bukan untuk obrolan kalian. Bukan. Tapi untuk penyadaran. Nah, Abah sendiri setelah ngomong diam, itu kan tadi semua. Karena memang yang di dalam dikeluarkan menjadi najis semua, ya. Sekali lagi, jadi jangan latah apa yang Abah sampaikan, padahal belum merasakan terus disampaikan lagi pada orang. Jangan. Kalau saran Abah, ya. Minimal ilmu dalam itu untuk kalian rasakan tadi sembilan. Nah, inilah maka yang harus dipahami, ya. Jadi itulah kenapa baginda Nabi bersabda apa namanya? Man arafullah kalla lisanahu. Siapa yang sudah kenal dengan Allah, kelukkan lisannya. Nah, bagaimana itikadnya? Nah, ini yang harus dibangun pertama. Karena kata Allah, inna rabbaka ahata binnas. Tuhanmu lah yang meliputi dirimu. Sebenarnya Tuhanmu lah yang ada. Kamulah Tuhanmu itu. Ingat, tapi ini bukan untuk ucapan. Abah menyampaikan ini bukan untuk diucapkan lagi, disadari gitu kan tadi. Karena kalau kamu bukan dia, apa yang bisa kamu lakukan? Bagaimana kau akan merubah nasib? Merubah nasib dengan merasakan kehadiran dia. Bagaimana merasakan kehadiran dia tadi? Menyadari sebenar-benarnya kamu adalah kenyataan dia. Dan itu Quran yang mengatakan, inna rabbaka ahata binnas. Dan Tuhanmu lah yang meliputi dirimu. Bahkan Tuhanmu lah yang ada itu. Gitu kan tadi semua. Maka kata apa? Inna dina indallahil Islam. Islam itu di sisi Allah. Nah, selama ini kita ada pada sisi kita. Makanya ibadah jalan, sholat jalan, tapi gelisah jalan, dzikir jalan, tapi khawatir jalan. Sholatnya jalan, ibadahnya jalan, dzikirnya jalan, tapi takut juga. Ini karena tadi kamu, ya. Dan yang menjadi khawatir buat teman-teman juga yang riadoh yang tingkat tinggi yang sudah Abah ajarkan, selama kamu yang ada riadoh itu, maka yang Abah khawatirkan adalah adanya penumpang gelap di semua. Maka kita ini ada dua, ada korin jin, ada korin malaikat. Orang-orang yang belum membebaskan dirinya dari penjara tubuhnya, sebagaimana Yusuf belum keluar dari penjara, dipaksakan kamu riadoh, yang muncul adalah riadoh datang dari nafsu, dari jasad misalnya. Ini akan muncul merupakan penumpang baru. Maka muncullah wali-wali setan bahasanya, kan gitu. Tadi semua, ya. Nah, inilah ya yang apa namanya Abah mengkomeni dulu pertanyaan-pertanyaan teman yang Abah terima pagi hari ini. Tapi intinya terima kasih terutama buat Mas Rudi yang di Melbourne, ya. Walaupun tidak pernah bisa nonton bareng, tapi alhamdulillah kelihatannya begitu Abah lihat voice note-nya Mas Rudi udah orang Melbourne yang sudah mengenal diri gitu kan tadi semua. Ya itu, pada saat kita adalah beternak dari semua, maka jangan pandang ternak itu ternak. Nah, ini latihannya. Jadi latihannya adalah yang pertama adalah untuk kita merubah nasib. Karena merubah nasib itu adalah tidak ada yang bisa merubah nasib kecuali oleh Allah sebenarnya. Tetapi ada bahasa, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah. Kayak seolah-olah kita yang harus merubah gitu. Padahal merubahnya di situ bukan kamu yang lebih giat, itikadnya dirubah. Tadi semua. Allah tidak akan bisa merubah kamu kalau kamu tidak mau berubah. Ternyata adalah berubahnya adalah bukan berubah kamu menjadi lebih rajin, bukan berubah kamu lebih sholatnya rokatnya ditambah, tetapi yang berubah itikadnya bahwa sebenar-benarnya yang ada itu dia gitu, berubahnya itu. Jadi bahasanya Allah tidak mau merubah itu kecuali oleh aku sendiri gitu kan tadi. Maka itulah dalam hikam sawah bikul himami la tahrikul aswarul akdar. Sekuat apapun oleh dirimu, kamu tidak akan bisa merubahnya. Sahabat. Maka banyak dalam hikam permintaan tidak adalah mudah kalau seandainya kamu yang minta. Tapi permintaan tidak adalah sulit kalau seandainya adalah yang minta dia. Nah itulah, maka dari istilah doa. Doa itu da'aya untuk hadirkan dia. Karena secara tauhid, semua makhluk ini adalah tidak ada secara tauhid, ya. Disitulah maka
Bagaimana menghadirkan dia? Pada saat kamu ada, dia tidak ada masalahnya. Nah, disitulah maka kenapa ulama-ulama tasawuf bukan mengajarkan tentang meminta, tapi menyadari. Da'aya da'u itu adalah menghadirkan dia, yang pertama itu. Yang kedua, tadi, walaupun dalam ilmu batin, tidak boleh menyampaikan bahwa aku Allah secara lisan. Ini abang ngomong hanya sebatas pengajaran. Tetapi dalam batinmu yang mengatakan aku Allah. Tidak najis. Tidak dilarang kau mengatakan aku Allah. Dan itu harus kau ucapkan. Karena kalau tidak, engkau tidak akan bisa pulang pada Allah. Kalau kamu Maman, kamu Ujang, kamu Yanti, kamu Susi, kamu gak bisa pulang. Ini harus dipahami. Jadi Abah suka contohkan bagaimana beras menjadi nasi. Beras menjadi lontong. Beras menjadi nasi kuning. Beras menjadi nasi wuduk. Beras menjadi tipung. Gitu. Nah, si tipung, si lontong, si nasi wuduk, si nasi kuning, jangan pernah mengaku beras dengan lisannya. Jangan mengaku beras. Tetapi itikad kamu adalah aku beras. Itu cara merubah nasib itu. Karena kamu tidak tadi kata. Makanya kata Allah ada kata syatoilah arih nafsaka minat tadbir. Rehatkan dirimu. Ikut campur. Ini tubuh ini mengatur. Ya, yang diatur yang di dalammu tadi semua. Nah selama ini kita ini tadi. Pada saat kita ada masalah mengeluh. Nah sementara para ulama, para aulia, para nabi. Pada saat punya masalah senyum. Nah ini di sini konsepnya. Tadi. Ya, ternyata sekarang Abah makin hebat itu yang menulis kisah si Kabayan. Kabayan itu pada saat jalan menanjak dia ketawa. Tadi karena dia mengerti di sebalik kesulitan itu ada kemudahan dan dia ingin segera bahwa kemudahan itu datang padanya. Maka ditanya oleh si Abah, Kabayan, kenapa kamu malah pada saat jalan menanjak ini ketawa? Biar segera jalan turunan, kata si Kabayan. Oh benar sahabat, ternyata pada saat kamu bersyukur daripada kamu mengeluh, maka marilah bersyukur. Nah, bagaimana cara bersyukurnya? Contoh Nabi Ayub. Nabi Ayub mengajarkan kepada kita. Beliau itu pernah punya istri 4, Nabi Ayub itu. Dikisahkan, kaya raya, luar biasa. Tapi kemudian diuji oleh Allah. Dia menjadi penyakitan, belatungan badannya. Istrinya semua pergi meninggalkan dia. Hartanya habis semua. Tapi apa yang dilakukan Nabi Ayub? Seorang malak datang kepada Ayub. Ya Ayub, engkau adalah seorang nabi, seorang rasul Allah. Engkau berhak meminta. Kata Ayub, aku tidak. Aku tidak meminta. Terus cara apa dengan kamu, dengan nasibmu ini? Aku cukup ingat saja bahwa aku itu dulu punya istri 4, aku ini kaya, aku ini sehat. Gitu. Nah, sahabat. Ternyata mereka merubah nasibnya adalah dengan cara bersyukur. Daripada kita, biasanya orang kalau punya masalah, ngeluh, gelisah tadi semua. Walaupun sholat juga, sholatnya diniatkan mudah-mudahan masalahnya selesai. Salah juga itu. Tadi semua. Jadi inilah yang harus kita, makanya kenapa kita harus bisa mengenal diri. Nah, maka Abah suka ajarkan bagaimana untuk menghadirkan dia itu adalah dengan sering menekuk lidah ke atas, dengan mengatakan dalam hati aku Allah dan diriku tidak ada. Ingat, mengatakan itu dengan hati tidak haram. Kenapa? Kayak najis di dalam, tapi pada saat kau ucapkan dengan lihat keluar menjadi najis dia. Itulah Abah mah. Kalau Abah sudah niatkan, karena Abah ditugaskan menyampaikan, maka menyampaikan ini boleh, tapi bukan. Tapi buat kalian semua yang sudah mengerti, cukuplah kau sadari. Sebenarnya, kalau kamu sekarang nasi lontong, sadarilah dalam hati, tekuk lidah ke atas. Aku Allah. Aku Allah. Tadi semua. Tidak haram. Saya Siti Jenar al-halaj disalahkan kalau diucapkan. Aku Allah. Ana al-haq. Ana Rob. Gitu. Padahal mereka itu nggak salah. Karena Nabi kita Muhammad pun pernah berkata. Ana Ahmad bila mim. Aku ini ahad. Aku ini Allah. Gitu. Muhammad aja berkata. Aku Allah. Ana Arab bila ain. Nabi Muhammad. Aku ini Rob. Aku ini Rob. Kan sama dengan al-halaj. Tetapi persoalannya Nabi itu menyampaikan sama kayak Abah, mengajarkan begitu. Tadi. Nah, adapun kita tadi, maka sebagaimana Ayub tadi,
membersihkan penyakitnya. Yusuf pun keluar dari penjara begitu. Jadi itulah abah kisah Muharram itu. Yusuf bisa keluar dari penjara pada saat dia tadi. Makanya di dalam meningkatkan kesadaran Yusuf itu kesadaran di nafsul mulhimah. Adalah kesadaran siap berkorban. Jadi pada saat dia di penjara, dia tahu dia tidak bersalah Yusuf itu. Ya. Jadi balik dulu Ayub dulu ya, biar karena di Muharram itu Ayub bebas dari penyakit kulit tadi semua. Jadi Ayub selama sakit tidak mengeluh, malah dia senyum. Dia membayangkan kemarin waktu istri 4, padahal sekarang istrinya udah pergi semua. Membayangkan kemarin dia hidup dengan kemewahan, sekarang hartanya udah pergi semua. Membayangkan bahwa dia kemarin itu sehat, terima kasih ya Allah atas kesehatan, terima kasih ya Allah. Nah, sahabat, ternyata mereka mengajarkan kepada kita dengan cara itulah Ayub kembali sembuh dari penyakitnya, istrinya kembali, hartanya kembali tanpa dengan meminta. Maka itulah Syai'to'ilah juga mengatakan dalam hikam, jangan engkau meminta kepada Tuhan memindahkan keadaanmu yang sekarang ini. Jangan. Karena kalau Tuhan berkehendak, kata Syai'to'ilah, dia sudah memindahkanmu tanpa kau meminta. Nah, di sini kebanyakan kesalahan kita. Nah, karena kita ini pemahaman di kita ini beradu antara pemahaman ulama syariat dan hakikat. Ya tentu ulama syariat tidak akan mengerti. Sebagaimana tidak mengertinya Musa kepada hakikat apa yang dipahami Khidir, sahabat. Jadi kisah Allah tentang Khidir dan Musa itu adalah tentang syariat dan hakikat. Ya. Maka itulah dikisahkan Nabi Musa itu banyak mengeluh. Nabi Musa itu kadang-kadang sombong waktu ditanya, siapa yang berbang ilmu? Aku, gitu. Ini kebanyakan orang syariat kan begitu. Selalu merasa jadi kiai, jadi ulama, jadi buya, jadi apa. Tadi semua. Padahal bodoh sebenarnya. Sama seperti bodohnya Musa gitu kan. Itulah kenapa Allah berikan kepada Musa itu Harun. Makanya itulah Tuan Syabdul Qadir bernadom tadi. Qalbi kutbi wa qalabi lubnani syirri khadiri wa ainuhu urfani Harunu akli. Jadi Harunlah akal. Jadi akalnya Musa itu Harun. Tadi sahabat. Maka itulah Musa diberikan sampai Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli itu karena Musa dikasihkan keluk lisannya tadi. Karena mulutnya suka salah bicara terus gitu kan tadi. Mungkin kata Allah sampai Allah pun pada saat nyuruh Musa dan Harun datang pada Fir'aun kasih tahu dulu karena Musa itu berangasan sebenarnya kan. Nabi Musa itu sahabat dikisahkan itu. Beliau pun suka tanya kenapa aku disuruh jadi nabi rasul? Aku ini bukan orang baik gitu kan tadi semua. Jadi Nabi Musa itu berangasan gitu kan tadi. Maka itulah Nabi Harun selalu mengalah pada Musa dari semua ya. Gitu. Jadi jangan kamu anggap bahwa orang-orang jelek itu pada saat Allah ingin tutup aibnya bisa tinggi dia derajatnya. Maka jangan kau hina orang yang sedang lupa berbuat maksiat. Karena kata Abah juga tidak ada manusia yang taat. Hanya manusia yang diberi hidayah dan manusia yang tidak diberi hidayah. Itu saja sebetulnya. Tadi. Nah, Pandawa itu adalah wayang yang sedang diberi hidayah oleh dalang. Adapun Kurawa adalah wayang yang sedang tidak diberikan hidayah oleh dalang. Karena dalang ingin kelihatan. Yang dohir itu dalang. Bahwa yang taat itu dalang, yang tidak taat juga dalang. Dalang ingin diakui, itu saja sebetulnya. Bukan pada letaknya si makhluk ini. Nah, ini yang harus dipahami oleh kita. Dalang ingin ketahuan, nah ini Kohar gua, Jalal juga gua, yang soleh Jamal gua, Kamal juga gua. Nah itu sahabat ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang puluhan kepada gimana bah merubah nasib, mari kita ikuti. Merubah nasib bagaimana cara mereka para nabi, para anbiya tadi semua ada bukan mengeluh. Bahkan kalau bisa kamu senyum lebar. Bahkan kata Ali bin Abi Thalib senyum. Kalau kamu nggak karena biasanya sahabat pada saat kita menerima musibah ini membuka mulut untuk senyum itu sulit. Padahal kata sahabat ini sudah dikatakan oleh orang yang hebat seperti kayak Bill Gates gitu kan tadi. How you can smile? Bagaimana kamu bisa senyum semanis-manisnya pada saat kamu punya masalah? Disitulah barangkali dengan doa kunut walakal hamdu ala ma qadait. Ridho. Ini adalah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Coba ayo rubah. Jadi yang pertama itikadnya sebelum kamu mengucapkan alhamdulillah tadi,
Tadi sebagaimana Nabi Ayub, kemudian juga Yusuf. Yusuf itu adalah contoh orang, dia keluar dari penjaranya itu dan diberikan oleh Allah kemampuan untuk membaca tabir mimpi. Itu kalau tidak di penjara tidak akan Yusuf itu. Inilah maka tidak ada yang buruk dalam kehidupan ini. Semuanya tarbiyah, pelajaran dari Allah. Sakit itu baik. Kita nggak ngerti dalam sakit itu banyak hikmah yang luar biasa. Tapi kebanyakan manusia adalah tidak suka dengan sakit, sahabat. Padahal sebenarnya pada saat kita mengerti sakit, pasti setiap orang akan berdoa minta sakit. Coba kemuliaan pada sakit. Ya, contohnya Sayyid Imran. Sayyid Imran itu sakit. Sampai dia merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya hidup, nikmatnya bernapas. Dia merasakan. Ternyata Rasul berkata, hei Sayyid Imran, waktu kamu sakit, 70.000 malaikat selalu menemanimu. Kamu seumpama cahaya dan malaikat itu semua laron-laron yang datang padamu. Sehingga terasa nyaman, damai di dirimu. Tapi setelah engkau sembuh, nah itu. Malah justru engkau terjebak dengan kesembuhan itu. Malah sebaliknya engkau itu malah euforia dengan kesembuhan itu. Sehingga rasamu tidak nyambung dengan Tuhan. Sehingga sembuh itu dianggap sebagai kamu adalah sebuah hak milik kamu, bukan pemberian. Maka disitulah engkau merasakan gelisah. Kan Sayyid Imran itu zaman Nabi katanya sahabat satu kawal, beliau itu sakit. Dan selama sakitnya selalu bersolawat pada Nabi. Sampailah pada titik waktu adalah Allah izinkan bertemu dengan Rasulullah. Waktu ditanya kepada, apa yang membuat engkau bersolawat kepadaku ya Sayyid Imran? Ini semua. Kata Sayyid Imran, saya ini udah puluhan tahun, 30 tahun ya Rasulullah sakit. Saya tidak bisa berjalan. Terus apa yang kau minta dariku? Aku ingin berjalan ya Rasulullah. Nah itu kisah awalnya. Nah itu. Kata Nabi, apa kamu gak nyesal sembuh Sayyid Imran? Nah itu, bayangkan tuh. Itu kan perkataan yang aneh. Orang sakit, tiba-tiba minta sembuh. Kemudian kata Nabi, apa kamu gak nyesal? Gitu. Nah, sekarang Abah sudah gali sahabat. Nanti kita bicara tadi semua ya. Jadi Sayyid Imran itu akhirnya karena mungkin Nabi pun mungkin mencontohkan pelajaran pada kita semua tentang seseorang yang sakit. Bagaimana itikad bagi orang yang sakit itu bukan minta sembuh. Sebagaimana Ayub tadi, bukan. Pokoknya intinya hidup itu syukur, syukur, syukur. Jadi intinya tidak ada satu jarak pun yang datang pada kehidupan kita, satu fase detik yang datang pada kita, itu yang terbaik, yang paling selamat dari Tuhan. Jadi begitu kita mengeluh itu disitulah masalah. Disitulah masalah. Tadi semua. Karena orang yang lagi sakit minta sembuh itu sebetulnya mengeluh. Berarti dia tidak menerima. Dia ingin memindahkan keadaan sakit kepada sembuh. Padahal kita tidak mengerti. Allah tahu asya'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asya'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kita nggak ngerti. Maka disitulah raditu billahi robba. Kemudian juga walakal hamdu ala ma qadain. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Maka diajarkan oleh Al-Quran, di mana kamu musibah kembalikan inna lillah wa inna ilaihi, kembalikan pada Allah. Itu ya. Jadi itikad yang pertama adalah tadi, untuk kamu merasakan itu, pertama adalah kenali dirimu, supaya kamu mengerti siapa dirimu. Sehingga kamu mengatakan, aku Allah. Ingat itu. Tapi ingat, aku Allah itu dalam lidahmu ditekuk dan dikatakan dalam hatimu. Setiap habis sholat, katakan itu. Bahkan kata Abah, itu lebih sholat dari sholat. Menyadari sebenarnya kehadiran Allah. Aku Allah. Dan diriku tidak ada. Tapi haram diucapkan dengan mulut. Abah menyampaikan hanya untuk pengajaran saja. Sama najis keluar dari tubuh. Tapi pada saat di tubuh nggak najis. Segala apa yang di dalam biarkan di dalam. Ya, tidak boleh dikeluarkan lewat lisan. Nah, itulah makanya doa itu tidak selama menggunakan lisan sia-sia. Doa itu. Kebanyakan selama ini kita salah. Orang indah-indahan, maka doanya diindah-indah dari semua. Ingin didengar orang, maka semakin jauhlah dari Allah. Tadi semua. Maka doa itu adalah diam. Kata Abah, bicara dengan Allah itu diam. Tapi diam dalam faham. Maka tadi, man arafullah kala lisanahu. Kenali dulu diri, sampai kenal Allah. Sesungguhnya wujudku wujud Allah.
gerakku kudrat Allah, melihatku basar Allah, mendengarku sama Allah, napasku hidup Allah, kalamku kalam Allah, napasku napas Allah, gitu. Kakiku gerak berjalan karena kudrat iradat Allah, ilmuku kan adalah ilmu Allah. Setelah kamu kembalikan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, kamu sudah telanjang. Nah, kalau sudah telanjang, berarti sekarang yang ada Allah. Karena pada saat kamu Adam, man arafa nafsahu bil Adam, faqad arafa rabbahu bil wujud. Maka dialah yang wujud. Nah, itulah yang disebut da'aya, doa itu. Maka tadi bicara dengan Allah itu la sautun la harfun. Nggak ada suara, nggak ada huruf. Diam. Tadi. Tapi diam dalam paham. Tapi kalau diam, tidak paham ya sama aja. Maka itulah orang syariat nyuruh doa pakai mulut karena nggak paham. Tapi kalau orang yang sudah ngerti hakikat ma'rifat, diam. Karena Allah itu adalah tadi firman Allah pun dia ada suara, tiada huruf, tadi semua. Nah, apakah tulisan Quran itu firman Allah? Firman Allah itu tidak berhuruf dan tidak bersuara. Maka tadi bicara pada Allah itu adalah dengan diam, tapi diam dalam paham, tadi semua. Apa yang dimaksud paham, Bah? Tadi yang dimaksud paham itu bahwa semuanya sudah dikembalikan, bahwa kudratnya, iradatnya, hayatnya, ilmunya, paham bahwa sesungguhnya cangkang tubuh ini, 7 ma'ani ini adalah merupakan a'yan kharjiyah, dan adapun ruhku a'yan sabitah. Aku tidak ada, yang ada Allah. Nanti tidak boleh diucapkan dengan mulut. Tekuk lidah buat sahabat-sahabat barangkali yang keluarganya sedang sakit tapi masih bisa diajak ngobrol, suruh dia tekuk lidahnya. Tekuk lidahnya sebelum nanti pada saat di penghujung napas terakhir Tuhan akan menekuk lidahnya. Sebetulnya kita ini mati oleh diri kita sendiri. Nanti kalau kalian teman-teman yang suka menutup orang, membantu orang sakaratul maut, maka lidahnya pada saat napasnya yang terakhir, lidahnya nekuk ke dalam, menutupi lubang napasnya. Matinya oleh sendiri sebenarnya. Nah, itulah ijra'il. Nah itu ya. Makanya sebelum itu datang, al-mutu qabla tamutu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun itu. Maka kita pun bisa mati sejroning urip. Dengan apa tadi? Nah, maka ini ya yang harus dibangun. Bahwa sebelum, nah kemudian nanti itikadnya dirubah. Karena sekarang kamu bukan kamu lagi. Berarti sekarang sangkaan kamu itu udah bukan lagi sangkaan kamu yang kemarin. Yang bukan kamu yang kamu dohir. Sekarang udah kamu batin. Berarti sekarang itu yang ngomong itu ruh. Dan ruh mengatakan aku Allah. Memang iya, ruh itu bagian dari Allah. Maka pada saat lidah ditekuk, maka sesungguhnya adalah kau bicara dengan Tuhan. Tadi semua. Maka kenapa ada tawajuh, sahabat? Tawajuh, ya. Tawajuh itu adalah juga muwajahah. Tadi semua, ya. Sedang berkomunikasi, sedang beraudiensi dengan Tuhan. Sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Dengan apa? Dengan diam. Tapi diam dalam faham, bukan diam tidak faham. Ya, kalau diam, karena itulah maka tadi. Kalau saya tidak faham ya sudah, sampaikan saja oleh mulut itu doa syariat, tapi tidak ada dampaknya. Tadi semua, ya makanya doa tadi semua ya. Tuh Imam Sudes ngedoain Palestina dari dulu, dari mulai masih muda sekarang udah tua. Tadi semua tetap aja hancur, Afghanistan hancur, Suriah. Padahal doain Afghanistan, Suriah tetap hancur. Kenapa? Doanya dari mulut. Walaupun doanya fasih. Arab mah fasih. Tapi Allah itu nggak butuh fasih sebetulnya. Tadi semua. Bagi Allah itu nggak butuh tajwid sebenarnya. Tadi semua. Yang butuh tajwid itu orang yang dengar gitu kan tadi. Maka tadi berbicara dengan Tuhan itu adalah maka orang-orang di luar agama kita sudah mengerti. Maka mereka buat melakukan yoga, tai chi, semedi. Kalau orang-orang om santi om, kemudian dia rasakan energi prana, itu mereka itu pintar menghadapi, menghadirkan adalah sumber energi, sumber hidup, sumber kebahagiaan, sahabat. Udah luar biasa lah. Barangkali ya tadi karena kalian tidak kenal dengan mereka tadi semua ya. Sehingga kalian selalu menuduh mereka itu karena nggak sholat kayak kamu kafir gitu. Nah inilah sangkaan-sangkaan itulah yang bahaya. Maka itulah bebaskan dari penyakit kulit dari awal dari semua ya.
Jadi begitu ya sahabat, dari contoh adalah Yusuf, Ayub, bukan mengeluh minta sembuh tadi semua ya. Bahkan Said Imron pun akhirnya minta sakit lagi kan tadi. Setelah beliau disembuhkan oleh Nabi, orang 30 tahun nggak jalan, oporia. Akhirnya dia lupa lagi tadi. Sama biasanya orang kalau habis miskin kaya, lupa lagi tuh pada miskin. Nah itulah kemarin yang Abah lihat. Nah inilah yang susahnya kalian karena belum paham. Ada supir dan ada supir dan bosnya. Ternyata di dalam kehidupan sebelumnya Abah kan bisa tahu gitu kan. Ternyata yang jadi bosnya itu dulu yang supir jadi bosnya. Ini nasib bisa berubah. Makanya kenapa di dalam di dalam Sirul Asrul dijelaskan oleh Tuan Sabul Qadir bahwa yang dikatakan adalah asyakiyu qad yas'adu wasyaidu qad yashqa. Tadi semua ya. Orang yang celaka boleh bahagia, orang bahagia boleh celaka. Tadi semua ya. Nah, inilah sahabat sesungguhnya. Jadi orang yang sudah bahagia hari ini bisa celaka lagi. Jadi beda kita dengan Rasul. Kita ini adalah setinggi-tingginya kita ini bukan Nabi, adalah kita ini adalah mahfud. Penjagaan Allah itu sifatnya mahfud. Tapi kalau Rasul itu maksum. Artinya penjagaannya sempurna. Itu pun kepada Muhammad. Tapi kepada yang lain nyemplung. Banyak yang nyemplung Nabi. Zakaria apa semua ya. Termasuk Nabi Idris. Dan lain sebagainya. Itu kisahkan. Jadi intinya pada dasarnya adalah hati-hati dengan kita. Kalau kalian hari ini dalam keadaan kaya, terus bersyukur pada Allah. Ya, bersyukur pada Allah. Tadi semua ya. Ingatlah pada saat kalian masih miskin. Bagaimana pada saat sekarang kita kaya, ingat pada saat miskin? Berarti bagikan, rasakan sebagian dari kekayaan kita itu bisa merasakan orang yang gak makan, bisa merasakan orang yang susah, bisa merasakan. Itulah kenapa kita dilatih saum oleh Allah itu, supaya kita bisa merasakan apa yang dirasakan mereka yang gak bisa makan. Tadi semua. Nah, akan lebih indah lagi kalau seandainya anggaran buat makan diberikan kepada mereka. Nah itu, kamu berhenti makan, tapi diberikan jatah makanmu kepada mereka. Kayak itu. Latihan adalah tadi semua ya. Jadi itu kurang lebih beberapa hal. Yang pertama tadi itiqadnya. Jadi kalau ibaratkan asbak kayu ini, dia ingin merubah nasib, maka si asbak kayu ini adalah yang harus dilakukan. Sadari, sebenarnya yang meliputi dirinya kayu. Gitu. Dia itu ada karena adanya kayu. Dia itu wujud karena wujudnya kayu. Seolah-olah kaifa yutasawwaru ayyajubau syai'un wa huwa alladzi dhaharu bi kulli syai'in huwa alladzi adharu li kulli syai'in. Bagaimana kayu dihalang oleh asbak kayu, sementara kayulah yang nampak pada asbak kayu. Bagaimana kaca dihalangi oleh gelas kaca? Kaifa yutasawwaru ayyajubau syai'un wa huwa alladzi dhaharu bi kulli syai'in. Bagaimana kaca dihalangi oleh gelas kaca, sementara kaca nyata pada gelas kaca. Bahkan gelas kaca ada karena kaca. Asbak kayu ada karena ada kayu. Kita ada karena Allah. Jadi yang ada ini Allah. Yang ada ini asbak kayu. Yang ada ini kaca. Adapun yang muhadasnya adalah fiilnya. Fiil perbuatan si kaca. Pahami sahabat. Itu itikad yang harus dibangun. Sebenar-benarnya asbak kayu ya kayu. Sebenar-benarnya gelas kaca itu kaca. Gitu. Sebenar-benarnya manusia ya Allah. Paham itu. Tapi jangan kau ucapkan dengan mulutmu. Karena kalau asbak kayu ini dia mengaku kayu, ya nggak benar. Tapi itikad dalam dirinya, sadari sebenar-benarnya diriku kayu. Tadi, maka pada saat kata Abah juga beras jadi nasi. Jangan kamu ngaku-ngaku beras. Tapi itikadmu, aku ini adalah beras. Nah, kau akan bisa merubah nasib dengan begitu. Karena hanya Allah. Maka kalau sudah di situ nggak ada lagi takdir mu'alak, mubrom, nggak ada mubarom, nggak ada. Semuanya takdir bisa dirubah oleh Dia. Kalau masih ngomongin asbak kayu, ada takdir mu'alak dan mubarom. Ada takdir yang ditetapkan oleh kayu, mubarom itu takdir yang tidak bisa dirubah oleh si asbak kayu. Contohnya adanya dia. Tadi nggak bisa dirubah.
Hidupnya dia nggak bisa dirubah. Tapi untuk nasibnya si Asbakayu ini bisa dirubah. Itu disebut mu'alak. Ada takdir mu'alak, itu takdir yang bisa dirubah. Untuk apa? Kesehatan. Umur bisa dirubah. Yang tidak bisa dirubah ajal. Maka umur itu bisa dipanjangkan sebetulnya. Tapi ajal yang tidak bisa dimajukan dan dimundur. Orang suka ketukar dengan umur. Ini juga tuduhan yang salah lagi pada Allah. Seolah-olah umur, kamu 5 tahun ya, kamu 10 tahun ya, nanti mati ya 40 tahun. Mati ya 50. Bukan begitu. Inilah juga kesalahan menuduh pada Allah. Sama aja kayak rezeki. Kamu 1.000 ya, kamu 2.000 ya, kamu 5.000 ya, kamu 1.000.000 ya. Emang begitu Tuhan. Tuhan yang kayak begitu tuh tidak, berarti bukan Tuhan. Ingat itu. Nah di sinilah kunci tipisnya. Terkadang kita ini melepaskan diri pada Tuhan jadi Jabariyah, jadi salah gitu. Kadang-kadang kita mengerjakan sendiri jadi Mutajilah, salah lagi gitu kan tadi semua. Nah, di sinilah yang disebut Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun sekarang Ahlussunnah wal Jamaah juga rasa Jabariyah, ada Ahlussunnah wal Jamaah rasa Mutajilah gitu kan tadi semua. Kalau Abah lihat sekarang ini orang Ahlussunnah wal Jamaah ini sudah Mutajilah gitu kan. Gua gitu kan tadi semua. Makanya jangan sampai jadi Jabariyah, jangan lillah itu bukan lilillah, bukan. Tadi merasakan yang sebenar-benarnya ada, yang sebenar-benarnya wujud adalah memang hanya kayu, kata si Asbakayu. Itu saja. Kalau ini kaos, baju ini dari kain ini adalah dari benang ini dari kapas. Berarti bagaimana cara merubah nasib si baju ini? Sadari bahwa kamu adalah kapas. Tapi jangan, aku ini kapas, jangan. Itulah tadi. Mengeluarkan sesuatu yang najis dari dalam keluar menjadi najis. Kayak kita nggak najis, tapi ngecret aja dikit keluar najis, udah tuh. Yang di dalam dikeluarkan najis. Nah, adapun Abah ada hanya untuk pengajaran. Sekali lagi, kata Abah, yang Abah sampaikan ini adalah hanya untuk pengajaran, sahabat. Maka ayo kembali pada konsepnya tadi semua. Maka disinilah yang Abah sering bacakan tentang bahagia dan celaka adalah i'lam ya anna nasa la yakhlu min hadainil kismaini wa kadzahuma ya'nil kismaini yujadani bi insanin wahidin. Tadi semua ya. Jadi bahwa manusia itu akan lepas dari bahagia dan celaka. Jadi bahagia dan celaka itu tergantung kamu pada dasarnya dari semua ya. Faida golabat hasanatuhu wa ihlasuhu. Nah, faida golabat hasanatuhu ya. Bila kebaikan dan keikhlasannya antubdala, nah lebih banyak antubdala ini boleh juga tubadil tadi semua ya. Kamu dengan tubadil, dengan berganti tadi menyadari sebenarnya kamu itu bukan kamu, itulah cara merubah nasib. Maka bukan teriak ya Allah. Jadi makanya kenapa yang disebut doa itu da'aya da'u. Si Asbakayu minta pada Tuhan. Nah, tapi dia bagi Asbakayu yang sudah kenal Tuhannya itu kayu, dia itu bukan meminta. Bagaimana meminta? Ya, maka tadi dalam ilmu ma'rifat, orang yang sudah kenal Allah ternyata meminta yang dan yang diminta adalah satu, ya gitu. Yang menyembah dan yang disembah satu, yang menyaksikan dan yang disaksikan satu. Nah, doa juga sama. Kalau kamu sudah mengenali man arofa nafsahu faqad arofa robbahu wa man arofa robbahu fasada jasadahu. Berarti kamu sadari man arofa, hancurlah kamu tidak ada, maka berarti kamu itu sudah menghadirkan Allah. Jadi menghadirkan Allah itu bukan ya Allah hadirlah, hadir, bukan. Tadi semua. Tadi. Seperti halnya si baju ini menghadirkan kapas. Hanya tadi. Jamkan matamu, tekuk lidah, hilangkan. Pandang tubuhmu sebagai fiilnya, pandang hatimu sebagai asmanya, pandang ruhmu sebagai sifatnya, leburlah pada zatnya. Bayangkan kamu dalam kosong. Tadi semua. Kosong. Pelan nafas. Nah, disitulah sebetulnya bagaimana nanti kamu bisa kun fayakun itu dengan kaf, ha, ya, ain, shod. Shod. Sinilah kuncinya shod. Maka tadi. Tarik nafas tadi semua. Sebenar-benarnya ini tubuh kembalikan pada hati. Hilang tubuh. Sebenar-benarnya hati adalah digerakkan oleh ruh. Hilang hati. Sekarang ruh. Sebenar-benarnya ruh adalah Allah.
perwujudan daripada Allah. Maka hilanglah kamu. Nah, pada saat hilangnya kamu sudah hilang begitu, maka terus pejamkan matamu. Maka seolah-olah ini putih semua. Kamu juga sudah menjadi bagian dari udara alam semesta ini. Ibaratkan kamu air, ya begitu sampai masuk ke laut, sudah tidak lagi kamu mengatakan saya ini air sawah, air kebun. Tadi sudah kembali pada bahrul hayat, pada ma'ul hayat. Maka jangan ngaku-ngaku lagi. Bahwa saya ini air laut loh, saya ini air kopi loh, saya ini teh manis loh. Nah itulah manusia ini yang menjadi terjebak sekarang ini. Karena keegoannya, pengakuannya. Maka kisah Al-Quran yang sempurna itu menggambarkan kesempurnaan Ibrahim. Tadi, maka hanya Ibrahim yang menyembelih anaknya. Maka disitulah kisah Lut hancur istrinya. Nuh hancur istrinya. Maka Nabi kita Muhammad mengikuti Ibrahim. Karena tadi Ibrahimlah yang merupakan penggambaran yang sempurna. Jasadnya adalah Hajar. Itu tadi semua. Hatinya Ibrahim adalah, kolbunya Ibrahim, fuadnya Ismail, gitu. Semua ya. Maka dikisahkan menghilangkan pengakuan pada diri sahabat. Jadi itu ya, jadi intinya, jadi ternyata makanya kenapa mereka itu pada saat mereka itu mendapatkan kesulitan, bukannya mereka nangis, bukannya mereka protes gitu kan tadi, malah mereka sebaliknya. Jadi pada saat kamu, kan kebanyakan kita pada saat kamu tidak punya uang, yang kamu pikirinnya tidak punya uang. Pada saat kamu sakit, yang kamu pikirinnya sembuh. Ini kesalahan. Kamu sakit, yang dipikirin sembuh. Kamu tidak punya uang, yang ingin uang, yang dipikirin tidak punya uang. Ini aneh bin ajaib, memang hukum Allah ini kebalik tadi semua. Ya, itulah kenapa penglihatan Musa dan penglihatan Khidir ini kebalik. Tadi, apa yang selamat menurut Musa, ternyata celaka menurut Khidir. Apa yang kelihatan baik menurut Musa, ternyata buruk menurut Khidir. Apa yang baik menurut Khidir, ternyata buruk menurut Musa. Inilah kata apa? Syariat dan hakikat itu adalah tidak boleh dipisah. Karena orang syariat selalu melihat kebalik. Tadi, karena kehidupan ini sahabat, coba kamu bercermin dengan teman. Bayangan temanmu, kenapa kamu bisa melihat pohon itu? Pasti pohon itu di matamu kebalik. Itulah tertipunya orang syariat. Karena semuanya kebalik. Maka ngomongin surga kebalik. Ngomongin neraka kebalik. Ngomongin barjah kebalik. Karena memang pandangan syariat itu kebalik. Bukan pandangan yang sebenarnya. Itu tidak boleh. Menggunakan ro'ah. Selalu salah lihat. Kalau kamu nggak percaya, buktikan dengan ilmu fisika. Ya, kamu ambil pedang. Kamu ambil apapun benda yang ini. Kamu celupkan ke dalam air yang bening. Coba, matamu akan melihat benda itu bengkok. Nah, inilah tipuan syariat. Maka jangan melihat dengan ro'ah. Itulah Nabi bersabda. Mata ini adalah menipu. Semua. Maka melihat, pindahkan dari sini. Maka tadi, pejamkan mata ini. Bukakan mata ini. Kan Nabi isbat, Pak. Kalau ini yang mejam, yang terbuka mata batin. Kalau ini yang ditutup, yang terbuka telinga batin. Maka tadi, jangan kamu dikira di dada kamu itu nggak ada mulut. Maka itu Panduwina tadi, dadaku ada mulutmu, ada kumismu, itu ada matamu, itu di dalam dadaku ada kamu. Coba lagu tadi, dah. Maka tadi juga sama. Itu mereka itu yang sahabat, lagu-lagu dalam syair itu luar biasa. Contoh kayak God Bless. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Tadi kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Mengapa kita bersandiwara? Sebenarnya itu bagus juga tuh lagu. Kita tidak boleh bersandiwara karena kita sudah berada pada sandiwaranya Allah. Itulah arih nafsaka minat tadbir. Jangan repot kamu mengatur yang sudah diatur oleh selainmu. Itulah walakal hamdu ala maqodoi. Tadi semua. Selalu alhamdulillah ala kulli hal. Dalam segala perkara. Karena memang, nah ini itikad yang harus dibangun. Bagi kalian yang ingin merubah. Maka bagi kalian yang tidak merubah, kenapa? Sampai Allah menyuruh kita istighfar. Karena harus
Tadi kembalilah pada Allah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafaro yursilis sama alaikum midraro wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum tuh. Kamu akan diberikan surga, anharo, akan diberikan rekening yang tidak berhenti mengalir. Rekening kamu itu tidak pernah keluar dari 2 digit. Tadi semua kosong, ada lagi kosong tadi. Karena kamu udah ngerti flow-nya bersamaan dengan napas masuknya tadi semua. Ya, Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Kata si Asbakayu, Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar si kayu tersenyum. Bagaimana si kayu tidak tersenyum? Sadari kehadirannya oleh si Asbakayu. Hei Asbakayu, sebenar-benarnya kamu ada tidak ada. Kamu adalah fiilku. Hanya untuk menunjukkan tadi semua. Ya. Nah, selama ini si Asbakayu ini sama kayak orang-orang kayak kita sekarang. Kayak merasa ada. Kayak layangan, sayat-soyot di atas. Bahasaan dia hiber aja di atas. Dikiranya dia yang terbang itu. Padahal ada yang narik dari bawah. Kata yang bawa ke kiri, ke kiri. Kata yang bawa ke kanan, ke kanan. Tapi layangan itu nggak peduli. Tadi semua rasaannya gua aja. Kayak si Asbakayu ini. Coba sahabat, ya Allah, ya Karim. Itulah dia selalu katakan. Dan Abah saya katakan juga pada ustad-ustad yang masih ngomongin Mi'raj Nabi ke langit. Inilah ya kalian yang telah membuat masyarakat jauh dari Allah. Tidak menyadari Allah. Akhirnya miskinlah, susahlah, mengeluhlah. Jadilah Indonesia korban judi online. 1.000 triliun. Bahkan dari 1 juta orang yang mendapat bansos, bayangkan 600.000 terjebak pada judi online. Ini akibat apa? Karena dia tidak mengenali diri. Karena dia mendengarkan kisah Isra Mi'raj ke langit, ke langit. Coba. Disuruh murtad oleh kiai-kiai itu. Padahal ingat, bicara jangan seperti halnya waktu Nabi mengajar kepada Juwairiyah. Juwairiyah itu orang yang baru masuk Islam. Terus kamu nalarnya nggak dipakai. Nabi berkata, inilah juga yang dipakai oleh Wahabi. Ma Allah, di mana Allah? Pis sama di langit. Nah, itulah akhirnya. Ditanya Juwairiyah, ya Juwairiyah, di mana Allah? Ma Allah, pis sama. Oke lah, kata Nabi. Ini dalil itu dipakai sampai sekarang. Tadi, padahal bagi orang-orang jahiliyah baru aja melek. Dipakai lagi tadi. Karena ilmu manteknya, dalil dipaksa ke akal. Bukan mantek, akal mengontrol dalil dengan pikiran yang jernih tadi. Syu'aul basyirah, ainul basyirah, hakul basyirah tuh. Ilmu mantek yang nggak ngerti ainul syu'aul basyirah. Tadi tidak mampu napi isbah. Ilmu mantek itu nggak ada gunanya. Benar. Karena buat ta'rif aja arrafa yu'arifu ta'rif ya bagaimana? Ta'rifnya itu jami'un, mani'un, munakisun, mutarid. Bisa diterima banyak. Maka sekarang kalau Abah baca kitab-kitab yang ulama-ulama kita dulu, tarifnya ngaco semua itu. Maaf. Ya. Karena udah nggak cocok lagi. Tadi. Seperti tarif sholat. Akwalun, af'alun, muhtatahatun bitakbir, wa muhtatahatun bitaslim. Sholat itu adalah diawali dengan takbir, perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu bukan sholat. Inilah juga yang harus dipahami oleh kita. Jadi kita ini memang, kita itu harus menggunakan akal. Agama itu, makanya akli, nakli. Tadi, adalah memang agama itu kata Nabi, sampaikan sesuai ukul, supaya akalnya. Tapi akalnya nggak berubah-ubah. Akhirnya zaman seperti begini, manusia mengajarkan, udahlah sampai di situ ya. Akhirnya manusia nggak berkembang. Akhirnya sekarang Islam terpuruk jauh. Tadi semua, kita jadi jongos, kita jadi babu. Maka kata Abah, kalau hari ini kiamatnya orang Islam di neraka itu semuanya kebanyakan. Karena sekarang kelihatan faktanya. Paling gelisah, paling saling membunuh. Coba kalian saksikan. Adakah di negara kayak di Inggris, di Belanda, atau di Korea, mutilasi kayak di kita? Kita tiap hari melihat orang dicincang oleh orang. Tadi semua. Adakah kamu dengar coba berita di luar negeri? Bapaknya nidurin anaknya. Cucunya tidurin kakeknya. Coba di negara kita. Adakah coba dengar kamu berita di luar negeri, seorang cucu membunuh bapaknya, seorang anak membunuh ibunya, cuma ada di kita.
Coba sadari sahabat, agama sudah tidak berfungsi. Dan tadi, karena oleh kiai-kiai ustadz dia hanya ngaji kama kola kila yang dia tidak menyadari, tidak merasakan perjalanan rohani. Semua. Akhirnya dolun mudilun. Hanyalah tadi semua hanya untuk dia aja kepentingannya. Ada kiai si geber, si emron, si bedug, si naon itu. Ini gelar-gelar setan yang muncul. Tadi semua. Ya. Karena hanya untuk promosi dirinya aja, cari cuan. Tapi nggak peduli apakah umat ini berubah atau tidak berubah. Dan tadi, agama itu tentang uswah. Bukan tentang menyampaikan kebenaran. Banyak orang menyampaikan kebenaran, tapi bukan pelaku kebenaran. Banyak orang menyampaikan kebaikan, bukan pelaku kebaikan. Banyak orang bicara tentang syukur, tapi bukan pelaku syukur. Maka itulah kenapa kata syukur bukan kata alhamdulillah. Alhamdulillah bisa bermakna lazim, bisa bermakna muta'addi. Bisa bermakna lazim, karena memang alhamdulillah itu adalah kita harus merasakan nikmat Allah itu tidak berhenti. Maka bermakna lazim. Tapi kata syukur itu hanya bermakna muta'addi. Sebelum kamu berbuat, tidak ada kata syukur itu dengan bisa bermakna lazim. Karena tadi, tidak bisa. Kita mengatakan, oh si dermawan, tapi dia tidak pernah berbagi. Disebut si dermawan tadi. Itulah kata syukur itu mengandung 3 hal. Hati, ucapan, perbuatan. Itu syukur. Tapi alhamdulillah hanya ucapan dan hati. Maka tadi bedakan kata Abah. Alhamdulillah itu adalah ucapan orang bersyukur. Karena syukur itulah syukur bilisan, syukur bil qalbi, syukur al jawari. Itulah kata syukur itu hanya memiliki makna muta'addi. Kamu setelah bersyukur, kalau seandainya sudah memberi, barulah itu syukur sebutnya. Jadi syukur itu bukan alhamdulillah. Alhamdulillah itu ucapan bersyukur. Sama dengan ucapan tobat. Ucapan istighfar. Istighfar itu bukan orang tobat. Istighfar itu bedaknya orang bertobat. Perhiasannya orang bertobat. Tadi semua. Tetapi yang harus kembali pada Allah. Maka ada wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Kembali, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursili sama tuh dengan istighfar, dengan tobat, maka turun yursili sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin, bahkan turunlah harta. Itu Quran. Wal banina, dan keturunan. Maka suka ada bagaimana keturunan? Istighfar. Tapi istighfar bukan tobat. Karena istighfar hanya hiasan orang bertobat. Seperti tadi, alhamdulillah itu bukan bersyukur. Alhamdulillah itu perhiasan orang bersyukur. Sebelum kamu berbuat, itu tidak disebut syukur. Maka tadi, bagaimana syukur? Kata Syatu'ilah, malam yashkurin ni'am, faqad ta'arada li zawaliha. Kalau kamu tidak bersyukur, nah itulah sesungguhnya manusia sedang melepaskan nikmat itu. Maka tadi, pada saat kita punya masalah, maka teruslah bersyukur. Alhamdulillah, ya Allah. Tidak mungkin engkau menguji aku, kecuali engkau percaya aku sanggup. Maka tadi, pada saat kita menerima musibah, jangan kau katakan, ya Allah, hilangkan ujianku. Inilah kebodohan lagi. Ya Allah, jauhkan, cabutlah penyakit. Nah, kata Allah, kapan gua ngasih penyakit, lu gua nyuruh cabut. Dalam Al-Quran Allah itu ya tadi tidak memberi, bukan menciptakan penyakit, tapi kata Allah, aku hanya menyembuhkan penyakit. Tadi maka kita yang berbuat, Allah yang harus cebok, gitu kan tadi. Tapi kita kadang-kadang salah. Ya Allah, sembuhkan, cabutlah penyakitku. Coba. Itulah Syatu'ilah katakan, jangan kamu meminta keluar dari keadaanmu. Karena pada saatnya kadang Allah menghendaki kamu keluar dari situ. Dia bisa keluar dari keadaan itu tanpa kamu harus memintanya. Sebenarnya. Nah inilah sahabat, etika-etika yang harus kita bangun tadi semua. Ya. Jadi ayo yang kalian punya hutang, yang kalian punya penyakit, yang kalian punya masalah, apapun masalahnya, senyumlah. Maka bangun pagi, bukalah. Kalau nggak bisa, karena memang sulit untuk membuka ini.
Makanya kenapa di barat itu Pak sekarang ini ada klub khusus latihan ketawa, khusus latihan senyum. Sampai ada perlombaan. Abah lihat belum lama itu di Denmark, orang yang paling bisa ikhlas tersenyum. Ternyata tersenyum pun ada ukurannya oleh ahlinya. Misalnya senyum, tapi ininya agak ke pinggir. Kata dia ini kamu belum ikhlas. Ternyata senyum ikhlas itu nggak mudah. Maka ada bahasa senyum tapi mencibir. Nah, pantas. Nah itu kita kadang-kadang buruk. Ayo sekarang ini. Maka kalau kamu ingin mendapatkan limpahan berkah dari tetanggamu semua. Pada saat orang itu naik mobil, punya rumah bagus, senyumlah kamu. Kamu yang senyum. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, saya diizinkan melihat rumah itu. Ya Allah, bahagiakan dia. Ya Allah yang punya rumah itu. Ini kadang-kadang, ya ini berguru kemana ya? Tadi semua ya. Akhirnya, kebanyakan kita, semua ya. Ini pasti korupsi ini. Nah, pasti dia itu. Dalam hatinya timbul hasud. Ingin apa tuh hasud itu? Ingin kamu hilang kenikmatan pada orang itu. Karena kamu tidak mendapatkan kenikmatan itu, yang kamu harapkan adalah mudah-mudahan kenikmatan itu hilang dari mereka. Ini kan masalah sahabat tadi semua. Ya, ini masalah itu. Jadi itu saja barangkali ya. Jadi ayo rubah. Jadi Mas Irman, Mas Adi, Mas Usman tadi semua ya. Jadi cara merubah nasib itu bukan sebaliknya. Jadi kalau hari kamu sakit, ingat pada saat sembuh. Pada hari ini kamu tidak punya uang, ingatlah pada saat kamu punya uang. Pasti kamu tuh pernah punya uang. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Jadi itulah hukum law of attraction, hukum tarik menarik. Karena di sini berlaku hukum ENC kuadrat. Ya. Hukum gelombang tadi, hukum energi tadi semua ya. MC kuadrat. Ada energi. Energi mana? Energi bahagia, energi pusing, energi susah. M materi. Nah, M itu materi. Kita ini materi. Semakin tebal kita, semakin M-nya gede, itu. Dikalikan C kuadrat berapapun, maka energinya yang ada adalah energi yang lemah. Energi ada di sisi kita, bukan pada sisi Allah. Maka tadi, kenapa di dalam sholat, sod, lamnya latipun, taknya takwa. Karena ada latipun, berarti materinya, napikan kamu. Itu tawakal. M itu materi. Bagaimana si materi itu dikembalikan pada energi, energi kembalikan pada cahaya. Kalau bisa itu, maka amaliyah di thariqat ya latif, ya latif, ya latif, lembutkan, 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 lembutkan. Semua. Maka itulah, jangan sombong. Sombong itulah maka dikatakan kenapa? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibri. Sahabat, ya. Maka itulah kenapa pelajaran dari awal Nabi isbat. Jadi enaknya maka kata Abah, kalau Abah sejaman dengan Imam Ghazali, pasti Imam Ghazali akan diskusi dengan Abah. Maaf, bukan sombong ini. Tadi semua. Karena beliau pada saat membahas sombong, ria, iri, dengki, kata Abah itu masih sifat jasad. Seharusnya dilawan kayak apapun memang tubuh kita begitu karakternya. Nah, berarti yang sebenarnya adalah bunuhlah. Jadi kalau seandainya kita ini berhadapan dengan lampu-lampu itu, yang harus kita lawan bukan tiap lampu. Udah matikan aja, stop kontaknya. Al-mutu qabla tamutu. Padam semua. Ria itu hilang, sombong itu hilang, ujub itu hilang, hasud itu hilang. Pada saat kamu nafikan keberadaan diri dohirmu itu. Maka disitulah mungkin Imam Ghazali lelah. Gimana caranya menghilangkan ujub, menghilangkan ria, menghilangkan sombong dalam ihya itu. Kata Abah, kalau Abah bilang paling-paling, Syekh, tidak mungkin dilawan tubuhmu itu. Karena tetapi ada kita harus belajar. Itulah yang diajarkan Allah. Sembelihlah dirimu. Tadi semua. Kembalikan. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun. Karena memang tadi semua. Kemudian yang kedua, pahami juga pada tubuh ini ada yahdi mayasa, yudilu mayasa. Terkadang tubuh ini dipakai untuk menunjukkan jalal dan kamal. Terkadang tubuh ini dipakai untuk menunjukkan apa jalal dan kohar. Terkadang tubuh ini dipakai menunjukkan jamal dan kamal. Itulah keindahan Tuhan pada diri kita. Maka manusia itu sekali salah, sekali benar, sekali salah, sekali benar. Itulah manusia. Nah tadi, manusia tidak akan benar seterusnya karena bukan malaikat. Dan manusia tidak akan salah seterusnya karena bukan binatang. Manusia tidak akan durjana selamanya karena bukan iblis. Tadi semua. Manusia adalah manusia. Cuma sayang sekarang ini belum bisa kita jadi manusia. Hanya baru mengaku manusia, berwujud manusia,
tapi belum memiliki sifat kemanusiaan, ya sahabat. Dan untuk menghadirkan sifat kemanusiaan, kita harus hadirkan praktekkan. Agama itu bukan teori, agama itu bukan resep, tapi ayo terus belajar masak. Maka Nabi Muhammad itu dakwahnya bila hal dengan perbuatan. Tadi, memberikan contoh, maka tadi laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Itulah sahabat. Barangkali buat teman-teman sekarang, ayo kita ajak masyarakat berdamai, bersatu, saling memaafkan, saling menyayangi, tadi semua. Ayolah tadi. Maka DKM coba. Jangan ngumpulin dana. DKM itu bukan bangga-banggaan saldo gede-gedean, bukan. Bagaimana ada sekeliling masjid itu nggak ada yang nggak makan. Itulah tujuan. Kalau perlu kosong saldonya. Ini kan selain sekarang ini bangga tiap Jumat. Alhamdulillah saldo masjid ini sekarang sudah 500 juta. Coba. Apa dampaknya kalau begitu? Ya, sahabat. Yuk, itu saja barangkali ya. Ini namanya juga kita adalah saling sharing, saling mengingatkan di antara kita. Tadi memanfaatkan waktu yang ada. Sekali lagi mudah-mudahan yang Abah sampaikan ada manfaatnya. Dan marilah kita rubah paradigmanya. Karena udah kebalik-kebalik tadi semua. Ya, ingin sembuh. Sakit ingin sembuh. Padahal sakit itu mencabut penyakit dosamu. Yang kedua, mengangkat derajatmu. Yang ketiga, menyelamatkanmu. Keempat, membuat tubuhmu imun dari penyakit berikutnya. Makanya kenapa anakmu yang kecil itu divaksin, kasih penyakit. Kasih vaksin cacar, vaksin TBC, vaksin tetanus, vaksin. Nah, karena dikasih penyakit. Tadi itulah Tuhan sudah memvaksin kita dengan segala. Termasuk juga masalah-masalah yang muncul itu sedang memvaksin. Karena kenapa lagi untung dikasih rugi? Supaya kamu bisa merasakan nikmat sekecil apapun ternyata nikmat itu nikmat gitu. Karena kalau kamu harus untung sama kayak minum teh manis. Begitu kata minum air putih, kamu aduh pahit. Nah, itulah sebetulnya pelajaran kenapa kita digonjang-ganjing gitu. Tadi untung rugi biar kamu bisa metal detektor syukur kita ini hidup gitu. Sehingga malam yaskuril qalila lam yaskuril katsira. Itu sahabat. Jadi kita supaya bisa merasakan nikmatnya sehat, supaya kita bisa merasakan nikmatnya punya duit, supaya kita bisa merasakan nikmatnya punya pekerjaan pada saat kebalikannya itu datang pada kita. Ya, bukankah kita ini akan merasakan enak gigi pada saat kita sembuh dari gigi? Nah, itulah. Maka jangan tolak sakit gigi, karena kita akan bersyukur dengan sehatnya gigi kita. Ya Allah, ternyata enak sehat gigi ini. Kan selama ini kita nggak pernah mensyukuri. Ya Allah, kayaknya gigi ini wajib ada aja, nggak boleh sakit gitu. Mata ini ada aja, nggak boleh sakit. Nah, inilah pelajaran dari Tuhan supaya kita sadar dan dewasa adalah dalam rangka ridho kepada ketetapan Tuhan. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Mohon maaf atas kekurangan, sehat panjenengan. Hari ini lebih baik, lebih sehat, lebih berkah, lebih kaya, lebih sadar, hutangnya lunas. Coba, itulah kata-kata. Tapi kalau kamu sudah bisa menafikan kamu, dan itu bukan ucapan. Barusan Abah hanya contoh ucapan, tapi sebenarnya dalam hati. Lebih sehat, lebih kaya, lebih baik semua. Anak saya terus seperti yang kau inginkan. Ya, mudah-mudahan berhasil dengan izin Allah. Terima kasih.